Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi limit. Limit itu artinya adalah batas. Jadi kalau kita tahu ada just no limit, berarti namanya just nggak ada batasnya. Oke, limit itu intinya adalah ada x, limit x mendekati a, di mana fungsi x. Jadi gimana? Jadi x-nya itu adalah a. Masukkan, substitusikan dalam fungsi x-nya, berarti nanti hasilnya a. Contoh yang paling mudah adalah nomor 1. Ya. Dimana soal adalah limit x mendekati 2. Ditanya adalah 3x. X mendekati 2, berarti x-nya adalah 2. Kita masukkan ke dalam x di dalam fungsi 3x, berarti 3 dikali 2. Hasilnya adalah 6. Alhamdulillah. Mudah ya, tinggal masukkan saja. Jadi nanti untuk mencarinya ada beberapa cara. Cara yang pertama yaitu dimasukkan langsung seperti soal nomor 1. Atau yang kedua, jika dimasukkan hasilnya 0/0, tidak boleh. Jadi ada banyak cara. Cara pertama yaitu difaktorkan. Atau selain faktorkan nanti ada diturunkan. Kemudian nanti ada lagi selain diturunkan yaitu di pangkat tertinggi. Jika x-nya mendekati tak hingga. Kemudian yang terakhir ada bentuk, kalau kita ketemu bentuk ax kuadrat plus bx plus c, kemudian nanti ada min px kuadrat plus bqx plus r. Nanti rumusnya kita ambil b min q per 2 akar a. Ya, seperti ini. Oke, kita masuk ke nomor 2. Baik, soal nomor 2, limit x mendekati 2, ditanya fungsi 3x kuadrat plus 5. Cara paling pertama adalah dimasukkan x-nya sama dengan 2. Ya. Berarti 2 ini kita masukkan ke dalam si x. Jadi 3, x-nya jadi berapa sekarang? 2 ya. Kuadrat plus 5. Jadi 3, 2 kuadrat berapa? 4 ditambah 5. 3 dikali 4, 12 ditambah 5, berarti hasilnya adalah 17. Alhamdulillah. Baik, soal nomor 3, limit x mendekati min 3, 2x fungsinya ditambah limit x mendekati min 2 dengan fungsi x kuadrat min 5 dikuadratkan kembali. Berarti kita pakai cara langsung dimasukkan. Di sini kita punya x mendekati min 3, berarti x-nya sama dengan min 3. Nanti min 3 ini kita masukkan ke dalam fungsi si 2x. Kemudian kita punya di sini x mendekati min 2, berarti x-nya kita min 2. Nah, min 2 ini kita masukkan ke dalam si fungsi x kuadrat yang ini. Oke, sekarang kita mulai. 2x berarti x-nya tadi min 3 ya. Jadi 2 dikali min 3. Hasilnya adalah min 6. Nah, sekarang fungsi yang ke kanan. Berarti x kuadrat. X-nya tadi kita ambil min 2. Min 2 kuadrat dikurang 5. Masih buka tutup kurung dikuadratkan. Berarti jadinya ditambah masih min 2 dikuadratkan hasilnya 4 dikurang 5 dikuadratkan. Min 6 sebelah kiri masih 4 dikurang 5 berarti min 1. Min 1 dikuadratkan. Min 6 masih ditambah min 1 dikuadratkan adalah 1. Positif 1. Min 6 ditambah 1 berarti min 5. Selesai. Alhamdulillah. Baik, soal nomor 4, kita punya limit x mendekati 4,
dengan soal x kuadrat min 16 per x min 4. Nah, ini kan kita punya x nya 4 ya. Coba kita cari dimasukkan 4 nya masukkan ke x nya, berarti 4 kuadrat min 16 per 4 nya kita masukkan dulu ke si x yang bawah, 4 dikurang 4. Nah, coba kita lihat, ini 4 kuadrat 16 dikurang 16, 4 kurang 4 0, hasilnya 0 per 0. Nah, ini tidak boleh. Nah, karena tidak boleh, jadi kita pakai cara yang kedua, kita faktorkan ya. Cara difaktorkan berarti di sini kita punya x kuadrat min 16 per x min 4. Bagaimana caranya x kuadrat min 16 ini nanti hasilnya x min 4 biar bisa kita coret ya. X kuadrat min 16 ini kan kita faktorkan, hasilnya adalah x plus 4 dikali x min 4. Seperti itu. Jika tidak percaya kita coba cek ya, kita buktikan x plus 4 dikali x min 4. X dikali x kuadrat, x dikali min 4 min 4x, 4 kali x plus 4x, 4 dikali min 4 min 16. Jadi x kuadrat min 4x tambah 4x habis, sisa min 16. Cocok hasilnya. Nah, yang bawah tetap x min 4. Nah, ini bisa kita coret antara si x min 4 sama x min 4. Berarti sekarang kita punya x plus 4. Tadi kita punya limitnya x mendekati 4. Karena limit x mendekati 4, kita masukkan 4-nya. Jadi hasilnya adalah 4 ditambah 4 sama dengan 8. Atau mau cara yang paling lebih simpel lagi, diturunkan. Seperti apa caranya? Caranya kita bisa lihat rumus turunan adalah AX pangkat N, N-nya dikedepanin, jadi N dikali AX pangkat N min 1. Ini rumus turunan. Jadi kalau misalkan sekarang kita punya X kuadrat min 16 per X min 4 sama dengan 2-nya ke depan, jadi 2X min 16-nya habis. Kemudian X min 4X-nya tinggal angka 1. Ya, karena tadi kita punya X-nya 4, kita masukkan ke dalam si X di sini, berarti 2 dikali 4 per 1. Hasilnya adalah 8. Jadi hasilnya sama-sama 8. Alhamdulillah. Soal nomor 5, limit X mendekati 4, akar X min 2 per X kuadrat min 16. Sama, kalau misalkan kita coba ya, dimasukkan. Berarti kan di sini X-nya berapa? 4 ya. Masukkan ke soalnya. Berarti akar 4 dikurang 2 per 4 kuadrat min 16. Akar 4 2 dikurang 2 per 4 kuadrat 16 dikurang 16. Hasilnya adalah 0 per 0. Berarti tidak boleh. Nah, yang ini adalah kita cari dengan cara kali sekawan. Kita lihat akar X min 2 per X kuadrat min 16. Kita kali sekawan, yaitu kita lihat yang akarnya. Berarti sekawannya akar X plus 2 per akar X plus 2 ya. Berarti sekawannya adalah akar X kali akar X min 2 tambah 2. Jadinya adalah plus min 4 ya. Kemudian yang bawah X kuadrat min 16, X plus 4 jadi X min 4 ya. X kuadrat min 16 jadi X plus 4 kali X min 4. Nah, dikali X akar X plus 2 ya. Nah, di sini sama X min 4 sama X min 4, berarti ini bisa kita coret. Berarti nanti hasilnya sisa 1 per X plus 4 dikali akar X plus 2. Nah, kita sudah tahu limitnya X mendekati 4. Karena X-nya adalah 4, kita masukkan ke persamaannya. Berarti X ini berarti 4 tambah 4
dikali akar X, berarti akar 4 tambah 2. Jadi sama dengan 1 per 4 tambah 4, 8. Akar 4 2 tambah 2, 4. Berarti hasilnya 1 per 8 kali 4, 32. Alhamdulillah. Baik, untuk nomor 6, limit X mendekati tak hingga akar X dikali 4X plus 5 dikurang akar 4X kuadrat min 3. Ini ada 2 akar, berarti kita pakai rumus yang mana? Yang ini ya, AX kuadrat plus BX plus C dikurang akar PX kuadrat plus QX plus R, ABC PQR. Ya, nanti hasilnya adalah yang tengah, B dikurang Q per 2 akar A. Ya, ini rumusnya. Nah, sekarang kita kembalikan ke soal. X dikali 4X plus 5 berarti dikali pelangi. Jadi hasilnya adalah X kali 4X, 4X kuadrat. X dikali 5 berarti plus 5X dikurang, ini tetap tidak berubah, 4X kuadrat min 3. Nah, sekarang kita cari 4X kuadrat, berarti ini A nya 4, 5 nya B. C nya mana? C nya angka, di sini nggak ada, berarti kan ini kan plus 0, C nya itu 0 gitu. Nah, untuk akar yang kedua berarti 4 ini sebagai P. Nah, 3 ini bukan sebagai Q tapi sebagai R. Kenapa? Karena si Q ini kan ada X nya. Nah, di sini nggak ada X ya, Q-nya itu berarti 0 ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke dalam rumus, B min Q per 2 akar A. B nya berapa? 5 dikurang Q-nya berapa? Q-nya 0 ya, per 2 akar A nya berapa? A nya 4. Oke, jadi sama dengan 5 dikurang 0 tetap 5, 2 dikali akar 4 adalah 2. Jadi hasilnya 5 per 4. Oke, selesai. Alhamdulillah. Baik, nomor 7. Nah, ini lebih seru lagi nih. Ada 3X min 2 min akar 9X kuadrat min 2X plus 5. Sama seperti nomor 8. Berarti ini menggunakan rumus B min Q per 2 akar A ya, dengan syarat akar dikurang akar lagi. Nah, Pak, tapi kan ini yang depan nggak ada akarnya, yang belakang ada. Nah, nanti kita bentuk ke dalam sebuah akar. Caranya adalah jadi gini triknya. Kalau kita punya X itu bisa kita akarin dengan cara kuadrat ya. Jadi ini satu kesatuan ya. Baru masukin X nya. Misalkan kita punya 3, berarti di sini akar dikuadratin berarti siapa? 3 nya kan, berarti akar 3 kuadrat 9. Nah, berarti akar 9 adalah 3. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita aplikasikan ke dalam 3X min 2. Berarti 3X min 2 ini kita masukkan akar 3X min 2 kuadrat. Nah, gitu. Dikurang yang ini tetap 9X kuadrat min 2X plus 5. Nah, sekarang 3X min 2 dikuadratkan. Kita taruh sini ya. 3X min 2 dikuadratkan berarti kan 3X min 2 dikali 3X min 2 kali pelangi. 3X kali 3X 9X kuadrat. 3X kali min 2 min 6X. Min 2 kali 3X min 6X. Min 2 kali min 2 plus 4. Berarti 9X kuadrat. Ini min 6X tambah min 6X. Min 12X plus 4. Kita taruh di sini. 9X kuadrat min 12X plus 4 dikurang 9X kuadrat min 2X plus 5 ya. Kita masukkan ke dalam rumus P min Q nya. Berarti ini apanya? A nya min 12 B nya
4 C nya. 9 yang akar kedua P, min 2 Q, 5 nya R. Berarti sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya. B min Q per 2 akar A. B nya adalah min 12, min Q nya min 2, min ketemu min lagi, 2 akar A nya 9. Berarti min 12 min ketemu min ini jadinya plus ya. Min 12 tambah 2 dikali akar 9 adalah 3. Min 12 tambah 2 min 10, 2 kali 3 6. Oke, hasilnya min 10 per 6. Tapi bisa juga diperkecil lagi, sama-sama dibagi 2. Jadi hasilnya adalah min 5 per 3. Alhamdulillah. Nomor 8, limit X mendekati 2, 2X kuadrat min X min 6 per 3X kuadrat min 5X min 2. Ini X nya mendekati 2, kemudian ada pangkat X. Nah, di sini bisa kita lihat menggunakan cara turunan. Seperti tadi yang sudah dikerjakan di nomor 4. Kalau ada AX pangkat N, cara mengerjakan turunannya adalah N-nya dikedepanin dikali ke A, jadinya N kali A X, N-nya dikurang 1. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita punya 2X kuadrat. Berarti 2-nya ke depan, 2 dikali 2X, 2 kurang 1. Jadinya 4X pangkat 1. Berarti ini 4X. Nah, ada lagi X ya. X kalau diturunkan itu hasilnya depannya doang, X nya hilang, jadi angka 1 doang. Berarti ini min 1. Min 6 udah habis 0. Sekarang 3X kuadrat, 2 nya ke depan, 2 dikali 3X, 2 pangkatnya kurang 1. Sama seperti rumus ini, jadinya adalah 6X pangkat 1 ya, nggak usah ditulis. 6X min 5X, X nya hilang. Ini kan kalau X kan ada 1X nih hilang, X nya ini sama, X nya hilang. Berarti nanti cuma sisa min 5. Tinggal kita terus di sini min 5. Min 2 nya kalau nggak ada X nya jadi 0. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita punya X nya 2 kan, X nya mendekati 2. Berarti 4X nya kita ganti, X nya 2 min 1. X yang ini kita ganti 2 juga, berarti 6 kali 2 dikurang 5. 4 kali 2 8 dikurang 1. 6 kali 2 12 dikurang 5. Berarti 7 per 7. 7 tambah 7 bagi 7 hasilnya 1. Alhamdulillah. Oke, nomor 9, limit X mendekati 0, 6X pangkat 5 min 4X per 2X pangkat 4 plus X. Ini sama seperti nomor 8 tadi bentuknya. Jadi ada pangkat X per pangkat X juga ya. Berarti kita pakai cara turunan. Ya, kembali Bapak ingatkan lagi rumus turunan. Ketika kita punya X pangkat N, berarti N-nya ke depan ya. Berarti di sini nanti N dikali A X, N dikurang berapa? 1. Oke. Sekarang kita coba satu-satu. Yang 6X pangkat 5 dulu ya. 6X pangkat 5 berarti 5 nya ke depan, 5 dikali 6X, 5 nya dikurang 1. 30X pangkat 4. Oke, 30X pangkat 4. Yang min 4X udah jelas, X nya dicoret aja, sini aja, min 4X, X nya coret, jadi hasilnya min 4 per 2X pangkat 4. 4 nya ke depan, 4 kali 2X, 4 nya dikurang 1, jadi 8X pangkat 3 ditambah X. X itu berarti ada angka 1 di depan, X nya coret, sisa 1. Karena X mendekati 0, X nya 0, berarti 30 dikali 0 pangkat 4 dikurang 4 per 8X pangkat 3 berarti 8, 0 pangkat 3 ditambah 1. 0 pangkat 4 berarti 0,
3 kali 30 berarti 0 dikurang 4. 0 pangkat 3 0 dikali 8 0 ditambah 1. Berarti 0 kurang 4 min 4. 0 tambah 1 1. Min 4 bagi 1 adalah min 4. Alhamdulillah. Baik, nomor 10. Diketahui fungsi fx 3 min 4x jika limit x mendekati p, fungsi x adalah p min 2, ditanya nilai p-nya. Ya. Sekarang kita lihat di sini kita punya fx-nya adalah 3 min 4px, ya. Ini berarti kita masukkan ke sini. Berarti limit x mendekati p-nya tetap, fx-nya kita ganti, fx-nya adalah 3 min 4px. Hasilnya adalah p min 2. Ya, sampai sini paham ya? Nah, sekarang kan kita x mendekati p. Berarti kan x-nya p kan? Nah, ini kita masukkan ke dalam x-nya. X-nya kita ganti p. Berarti di sini 3 min 4 dikali p. Hasilnya p min 2 tetap. 3 min 4 kali p ya tetap min 4p sama dengan p min 2. Nah, berarti karena kita nyari p, kita gabungin. P-nya ke sebelah kiri semua. P-nya ke kiri, yang 3-nya berarti nanti ke kanan. Berarti min 4p-nya tetap di kiri, p-nya ke kiri jadi min p. Min 2-nya tetap, 3 ke kanan jadi min 3. Min 4p dikurang p min 5p. Min 2 dikurang min 3 min 5. Berarti p-nya adalah min 5. Min 5-nya pindah dibagi min 5. Berarti p-nya sama dengan 1. Alhamdulillah.